Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak kaum ibu dan ummahat wal akhawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali bisa melanjutkan mengaji walaupun sudah sangat lama sekali. Kalau tidak salah sejak Februari kita tidak melanjutkan kajian ini. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diberkahi, yang dipenuhi rahmat, kemudian datangkan sakinah dan menambah iman dan meningkatkan takwa. Oleh itu mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya. Semoga tak satu pun kita yang sia-sia. Para ummahat dan para akhwat yang dirahmati Allah, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang sentiasa kita belajar untuk semakin dekat kepada apa yang diajarkannya melalui pelajaran-pelajaran kita, melalui kitab-kitab para ulama, khususnya Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabu Al-Mufrad ini. Baik, kita sampai kepada bab yang ke-44. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu man kariha ayyatamanna mautal banat. Babu man kariha ayyatamanna mautal banat. Bab tentang kisah orang yang tidak menyukai atau yang benci kepada orang yang menginginkan kematian anak-anak perempuannya. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebut sini sebagai peringatan terhadap akhlaknya atau adabnya orang jahiliyah dulu. Mereka tidak menyukai anak-anak perempuan karena bagi mereka itu adalah suatu aib, yang satu malu yang tidak bisa dielakkan. Kadang-kadang mereka berdoa untuk anaknya dimatikan. Bahkan ada di antara orang Arab jahiliyah dulu yang sampai mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Nah, ternyata di dalam Islam, setelah Islam ada juga sebagian yang seperti itu, seperti yang diriwayatkan di sini. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Abdullah bin Abi Syaibah. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abi Syaibah, yaitu Abdullah bin Muhammad ibn Ibrahim ibnu Abi Syaibah al-Kufi Abu Bakar. Qala, dia berkata,
haddatsana Ibnu Mahdi, telah menceritakan kepada kami hadis ini Ibnu Mahdi, yaitu Abdurrahman ibn Mahdi Al-Basri, salah seorang ulama hadis dan fikih, sahabat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. An Sufyan, di Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri, an Utsman ibn al-Haris Abi Rawah, dari Utsman ibn al-Haris Abu Ar-Rawah. Dan Utsman ibn al-Haris Abu Ar-Rawah ini adalah dhaif atau la yu'raf, sehingga dengan demikian sanad ini didhaifkan oleh ulama hadis. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab Abu Abdurrahman Al-Adawi Al-Qurashi, salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau dikenal dengan kesungguhannya dan istiqamahnya mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Anna rajulan kana indahu walahu banat, bahwa ada seorang laki-laki sedang berada bersamanya atau di sampingnya, walahu banat. Nah, laki-laki itu memiliki anak-anak perempuan. Fatamanna mautahunna, dalam cerita dia berharap anak-anak perempuan itu dimatikan, anak-anak perempuan itu segera mati. Mungkin karena beban kehidupan, atau memang rasa malu yang masih masuk dalam masih masuk dalam keyakinannya yang diwarisi dari orang-orang terdahulu, bahwa memiliki anak perempuan ada suatu kekurangan atau suatu hal yang tidak diharapkan. Maka dia berharap anaknya itu dimatikan Allah SWT. Faghadiba Ibnu Umar, mendengar itu Ibnu Umar marah. Ibnu Umar marah, dan wajar dia marah, karena ini adalah suatu kemungkaran, mengharapkan kematian anak-anak perempuan, padahal dia adalah sumber kebaikan. Dia sumber kebaikan, seperti yang disebutkan oleh hadis-hadis sebelumnya, bahwa anak perempuan itu menjadi hijab bagi seorang tua, ayah dan ibu dari api neraka. Kalau dia memperbaiki, kalau dia mendidiknya, memeliharanya, menumbuh kembangkannya dengan baik, dengan pendidikan yang sesuai dengan syariat Allah SWT, maka anak-anak itu justru menjadi hijab bagi orang tua untuk tidak masuk neraka. Nah, sekarang dia ingin anak-anak itu mati, berarti bertentangan dengan kehendak ilahi dan bertentangan dengan maksud syar'i. Maka Abdullah bin Umar marah kepadanya. Lalu dia katakan, anta tarzuquhunna, memangnya kamu takut dia hidup? Memang yang memberi dia rezeki itu kamu. Karena memang orang-orang dulu membunuh anak-anak perempuannya karena khasyata imlaq. Ya, khasyata imlaq, mereka takut fakir, takut miskin. Karena memang wanita tidak tidak mencari nafkah, hanya menerima nafkah. Maka mereka pun merasa aib kalau memiliki anak perempuan. Maka oleh sebab itu Nabi Abdullah bin Umar mengatakan, memangnya kamu memberi rezeki? Padahal Allah SWT sudah kata, wala taqtul auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Sebab apa? Nahnu, kami yang memberi mereka dan memberi kamu rezeki. Memberi kamu dan memberi mereka rezeki. Itu Allah SWT. Oleh sebab itu kenapa kamu takut dengan hidupnya mereka? Dia makan bersamamu, rezekinya di Allah SWT. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat Abdullah bin Umar marah dan mengingkari apa yang didengar dan dilihatnya dari seorang laki-laki tersebut.
Ma'asyarul kiram, di sini juga menunjukkan bahwa di antara kaum muslimin masih ada juga sisa-sisa adab jahiliyah yang melekat pada dirinya, dan siapapun yang melihat itu pada saudaranya berkewajiban untuk memperbaikinya dalam rangka menyelamatkannya. Sebab kalau dia tetap dengan hal seperti itu bisa merusak akidahnya, merusak tauhidnya, merusak tawakalnya, merusak rasa harapnya kepada Allah SWT. Dan semua keyakinan jahiliyah itu harus ditinggalkan dan harus dijauhi. Baik, ma'asyarul kiram, ini juga kita melihat bagaimana Abdullah bin Umar adalah orang yang sangat ghayur, orang yang sangat sangat tidak rela melihat hal-hal yang tidak baik atau satu kemungkaran, langsung dia ingkari. Nah, kemudian masuk bab yang ke-45. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babul walali mabkhalatun majbanah, atau babun al-waladu mabkhalatun majbanah. Bab anak itu adalah membuat seorang bakhil dan pengecut, bahwa anak menyebabkan orang tua bakhil dan pengecut. Nah, bakhil dan pengecut adalah dua penyakit yang selalu selaras dan sejajar. Bila orangnya kedekut, mesti pengecut. Maka dalam doa Nabi SAW, dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid daini qahri rijal. Awalnya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl menghalabatid daini qahri rijal. Ini semuanya berpasang-pasang. Alhammu, galau, lahirnya, alhammi wal hazan. Orang kalau galau mesti merasa sempit dan sulit, ya, merasa sempit dan sulit. Wa minal ajzi wal kasal, daripada sikap pesimis, ya, merasa tidak mampu, akan membuat orang kasal, pemalas. Kemudian wa minal jubni wal bukhl, berlindung kepada Allah dari sifat pengecut dan kedekut, karena orang yang pengecut mesti kedekut. Wa minal yang terakhir adalah min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dari ditenggelamkan hutang sehingga tersandra oleh orang-orang. Orang yang banyak utang mesti tersandra, tidak bebas. Malam tidur tak nyenyak, masih yang ketemu tak enak. Oleh itu Nabi minta perlindungan kepadanya. Nah, sekarang pada bab ini adalah bab al-waladu mabkhalatun wa majbanah. Anak itu penyebab seseorang itu bakhil dan menyebabkan orang pengecut. Bakhilnya kenapa? Semua orang selalu memikirkan kemaslahatan anaknya, sehingga dari itu lahir kekhawatiran. Kalau seandainya dia banyak mengeluarkan, nanti apa yang ditinggalkan untuk anak-anaknya. Bahkan sini Imam Bukhari ingatkan bahwa sesungguhnya al-walad itu, anak itu selalu membuat orang tidak mau memberi, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau mengurangi sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepadanya. Bahkan mohon maaf, tidak jarang orang menunda-nunda untuk melakukan ketaatan yang memerlukan pembiayaan, yang memerlukan pengorbanan dengan alasan untuk anak-anak.
Banyak kita temukan orang-orang yang sebenarnya sudah diberikan kemampuan untuk pergi haji dan umrah, tapi karena alasan anak yang masih sekolah, anak yang masih kuliah, anak yang belum menikah dan sebagainya, sehingga mereka melambatkan rukun tersebut. Padahal kalaupun mereka pergi, rezeki juga tidak habis. Tapi tadilah tanah kekhawatiran terhadap anak akhirnya membuat seseorang kedekut sampai untuk dirinya sendiri. Sampai untuk dirinya sendiri. Berapa banyak orang tua menahan seleranya, ya, tidak mau makan sesuatu yang sebenarnya haknya karena takut anaknya tidak mendapatkan dari apa yang dia sediakan. Maka betullah kata Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala Al-Imam Al-Bukhari hadatsana Abdullah ibn Salih, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Salih Al-Masri Katibul Laits, penulis atau juru tulis Imam Al-Laits ibn Sa'ad. Qala haddatsani Al-Laits, telah menceritakan kepadaku Al-Laits ibn Sa'ad Al-Fahmi Abu Muhammad Al-Misri, yaitu salah seorang fuqaha al-Islam di masanya, sejawat Imam Malik ibn Anas, Imam mazhab Maliki. Tetapi ahlu Misr, kata Imam Az-Zahabi, dhayya'u, menyia-nyiakannya, sehingga ilmunya tidak seperti ilmu Imam Malik yang diwariskan kepada umat setelahnya, sehingga ada mazhab al-Maliki. Qala kataba ilayya Hisham, telah menuliskan hadis ini kepadaku Hisham, itu Hisham ibn Urwah ibn Zubair bin Awam al-Asadi, an abihi, dari bapaknya itu Urwah ibn Zubair bin Awam al-Asadi, anak dari Asma binti Abi Bakar Siddiq dan anak dari Zubair bin Awam, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan anaknya Urwah ini salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, dia berkata, qala Abu Bakrin yawman, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu suatu hari berkata, wallahi ma ala wajhil ardi rajulun ahabu ilayya min Umar, demi Allah, tidak seorang pun di atas permukaan bumi ini laki-laki yang lebih saya cintai daripada Umar. Ini pernyataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Falamma kharaja raja, setelah dia keluar dan kembali, faqala, dia berkata, kaifa halabtu ay bunayyah, bagaimana tadi ayah bersumpah wahai anakku? Maksudnya dia bertanya lagi kepada anaknya Aisyah, tadi dia bersumpah demi Allah tidak ada di atas permukaan bumi yang lebih aku cintai dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Faqultu lahu, lalu saya katakan kepada ayah, faqala, lalu saya katakan apa yang dikatakan, tidak ada yang lebih dia cintai di atas permukaan bumi ini lebih daripada Umar bin Khattab. Maka katanya, a'azzu alayya, naam, faqala a'azzu alayya wal waladu al-wath, wal waladu al-wath, maksud saya a'azzu lebih bernilai daripadaku, jadi lebih bernilai menurutku, wal waladu al-wath, sedangkan anak lebih lekat ke hati daripada Umar. Jadi dia mengatakan Umar lebih gagah, lebih perkasa, lebih mulia, menurutku lebih mahal, tapi anak tetap lebih lekat di hati. Anak tetap lebih lekat di hati. Apa munasabahnya hadis ini? Dia pertama kan bersumpah tidak ada laki-laki yang lebih dia cintai daripada Umar. Kemudian dia balik lagi lalu
menjelaskan kepada anaknya Aisyah radhiyallahu anhu bahwa anak lebih lekat di hati. Ma'asyiral kiram, Abu Bakar ketika menyebutkan Umar sebagai orang yang paling dicintainya di depan anaknya, dia merasa khawatir perkataan itu akan menyinggung perasaan anaknya. Maka dia kembali meralat. Perkataannya Umar itu lebih kuat bagi dia, lebih lebih hargai, tetapi tetap anak-anak saya, kalian anak-anak saya lebih lekat di hati saya. Nah, supaya Aisyah ketika mendengar itu tidak tidak merasa berkecil hati, orang tuanya lebih mencintai orang lain daripada mereka sendiri. Maka dia katakan, nah Umar lebih saya hargai, lebih saya muliakan, tetapi anak tetap lebih ini. Jadi dia takut. Jadi ini katanya kalimat daripada menyebab seorang penakut dan pengecut, anak itu adalah menyebabkan orang menjadi takut. Sehingga dia kembali dan meralat ucapannya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena anak itu kadang-kadang begitu, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, bila salah-salah bercakap, apalagi yang anak perempuan, mereka itu lebih banyak bawa perasaan. Nah, sayang waktu orang lain pada awalnya. Maka dia katakan waladu alwat, dan anak itu lebih alsaq, lebih melekat dan lebih dekat di hati. Nah, kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan riwayat setelahnya, qala hadatsana Musa, telah menceritakan kepada kami Musa, yaitu Musa ibn Ismail At-Tabuzaki Abu Salama Al-Minqari. Qala hadatsana Maimun atau Mahdi ibn Maimun, Mahdi ibn Maimun Al-Qurdi Al-Azdi, thumma Al-Mi'wali maulahum Al-Basri, ahadu al-thiqat al-athbat al-mu'ammirin, salah satu dari ulama yang diberikan umur panjang dan thiqat. Qala haddatsana Ibnu Abi Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Ya'qub, yaitu Ibnu Abi Ya'qub adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Ya'qub At-Tamimi. An Ibni Abi Nu'm, dari Ibnu Abi Nu'm yaitu Abdurrahman ibn Abi Nu'm Al-Bajali. Qala, dia berkata, kuntu syahidan ibna Umar issa'alahu rajulun an damil ba'udah. Saya menyaksikan Abdullah bin Umar, Ibnullah, yani Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika seseorang bertanya kepadanya tentang darah nyamuk atau darah lalat. Faqala, lalu Abdullah bin Umar mengatakan, mimman anta? Mimman anta? Kamu dari suku mana atau daerah mana? Faqala min ahli al-Iraq, saya orang Irak. Faqala unzuru ila hadha, lihat oleh kalian tentang orang ini, lihat oleh kalian orang ini. Yas'aluni an damil ba'udah, mereka bertanya kepada aku tentang darah nyamuk, apa hukumnya membunuh nyamuk atau membunuh lalat. Waqad qatalu ibnan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka yang telah membunuh anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Orang Irak lah yang membunuh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, di mana Husain waktu itu diundang oleh orang-orang Syiah untuk bergabung dengan mereka dalam rangka mengembalikan khilafah ke tangan Ahlul Bait. Setelah Ali radhiyallahu taala anhu meninggal, terjadi fitnah. Ali radhiyallahu anhu tewas syahid di tangan orang-orang Khawarij, orang-orang Khawarij, dan terjadi kekacauan dan fitnah di antara kaum muslimin.
yang pada waktu itu sebenarnya Ali menjadi target pembunuhan, Muawiyah menjadi target pembunuhan oleh orang-orang Khawarij. Orang Khawarij ini adalah orang-orang yang sangat diperingatkan oleh Nabi SAW. Mereka padahal hidup di zaman sahabat masih banyak yang hidup, tapi mereka kok bisa tersesat? Sebabnya tak lain dan tidak bukan mereka sudah hilang kepercayaan kepada para sahabat. Sebagaimana Khawarij hari ini juga tidak percaya kepada guru-guru kita, ulama-ulama senior, dengan alasan mereka sudah menjadi alat pemerintah. Jadi bagi mereka semua yang dekat dengan pemerintah itu dianggap sebagai alat pemerintah, sehingga mereka tidak mau mempercayainya. Sebagaimana dulu Khawarij tidak percaya pada ulama-ulama sahabat karena mereka adalah orang-orang yang taat di bawah pemerintahan Utsman bin Affan. Padahal bagi mereka Utsman bin Affan sudah jauh dari syariat Islam. Subhanallah, andainya mereka mau saja mengikut sahabat, karena sahabat mengikut Nabi SAW, bukankah Utsman radhiyallahu taala anhu yang dijamin masuk surga, namanya nomor 3 tersebut? Bukankah Utsman radhiyallahu taala anhu yang malaikat saja malu kepadanya? Bukankah Utsman radhiyallahu taala anhu yang bergelar Zunnurain, yang menikahi 2 anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi katakan, andainya saya masih memiliki anak perempuan lagi, akan kunikahkan lagi dengan Utsman radhiyallahu taala anhu. Bukankah Utsman yang disebut oleh Nabi sebelum meninggalnya bahwa Utsman akan mati syahid? Bukankah Utsman radhiyallahu taala anhu yang dulu Nabi ketika perang Tabuk menerima infak dari Utsman 100 ekor unta dengan seluruh barang bawaan dagangannya dari Syam yang baru datang, lalu diserahkan untuk jihad fisabilillah. Lalu Nabi katakan, ma darra Utsmana ma yaf'alu ba'dal yaum, apapun lakukan Utsman tidak akan mudarat pada hari ini. Bukankah Utsman yang tak pernah luput dari puasa sunat? Bukankah Utsman yang lisannya tak pernah berhenti membaca Al-Quran, yaitu kadang-kadang khatam sekali dalam sehari, bahkan diriwayatkan kadang-kadang boleh khatam 2 kali dalam sehari? Itulah Utsman radhiyallahu ta'ala anhu yang dituduh oleh orang-orang Khawarij melenceng dari syariat Islam. Nah, sahabat-sahabat karena diperintahkan Nabi untuk taat kepada waliul amri, dianggap sebagai orang-orang yang mendukung kekufuran, maka mereka pun tidak dianggap sebagai ulama oleh Khawarij. Seperti yang terjadi juga hari ini, mereka tidak percaya pada syekh-syekh yang senior karena dianggap mendiamkan kemungkaran para pemimpin. Lalu mereka mencari orang-orang yang vokal, orang-orang yang mau melawan, sehingga mereka yang ditinggikan dan dimuliakan dan mengabaikan nasihat-nasihat dan hadis-hadis Nabi SAW. Oleh sebab itu tersesat mereka, padahal ulama masih banyak, karena mereka telah memasang gap, memasang pembatas antara mereka dengan para ulama Ar-Rabbaniyin. Nah, Abdullah bin Umar heran pada orang Irak ini. Mereka membunuh Husain bin Ali, tapi sangat takut membunuh nyamuk. Subhanallah, ini adalah sesuatu yang sangat bertentangan. Waqad qatalu ibnan Nabi, yang dibunuh tak tanggung-tanggung pula cucu Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang disebut oleh Nabi alaihi salam pada dikatakan sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul huma raihanatayya minad dunya, bahwasanya Hasan dan Husain itu adalah 2 raihanatayya, 2 bunga pujaan saya selama di dunia, adalah kekasih Nabi alaihi salatu wassalam yang sangat disayang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Satu hari dia mengangkat cucunya, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu, ya Allah, aku mencintainya maka cintailah dia. Ma'asyiral kiram, hadis ini
ya ma'asyal kiram, menunjukkan bagaimana Nabi SAW sangat mencintai anaknya tersebut dan mengkhawatirkan keselamatannya. Nah, tiba-tiba orang Irak ini mengundang Hasan Husain ke Kufah, tapi di saat sudah mau sampai mereka tidak membela dan membiarkan Husain terbunuh. Kemudian baru mereka membalik sejarah bahwa mereka sangat bersedih sehingga setiap tanggal 10 Muharram mereka melakukan tatbir, yaitu dengan melukai diri sebagai peringatan yang tidak berdasar atas kematian Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa an abihi wa an sa'iri sahabatil kiram. Nah, munasabah hadis ini adalah ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwasanya cucunya yaitu anak Fatimah radhiyallahu anha sebagai raihanatai minan dunia, sebagai bunga pujaannya di dunia ini, adalah sebagai anak kesayangannya di dunia. Dan pasti Nabi alaihissalam kalau melihat itu pasti akan sangat bersedih dan sangat marah karena anaknya tersebut dibunuh oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan ini juga hadis ini menjadi peringatan bagi kita bahwa sesungguhnya anak itu adalah sebagai tempat memberikan cinta kita dan jangan sampai membuat kita kedekut dan jangan sampai pula membuat kita penakut. Wabillahi taufik. Kemudian bab yang setelahnya babu hamlis sabiyyi 'alal 'atiqah. Bab tentang menggendong anak di atas pundak atau meletakkan anak di atas pundak. Ini juga mungkin bagi sebagian dianggap sebagai ini tidak pantas, apalagi dilakukan oleh orang-orang yang kalangan atas seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Maka di sini diriwayatkan oleh beliau hadatsana Abul Walid, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik At-Tayalisi atau Sulaiman bin Daud At-Tayalisi qala hadatsana Syu'bah, telah menunjukkan kepada kami hadis ini Syu'bah itu Ibnu Hajjaj Al-Ataki Abu Mustam Al-Basri Amirul Mukminin bil hadis an Adi bin Thabit, dari Adi ibn Thabit Al-Basri qala sami'tu Al-Bara yaqul, saya mendengar Al-Bara yani Ibn Azib radhiyallahu anhu berkata ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal Hasanu ala atiqihi, saya melihat Al-Hasan yaitu Hasan ibn Ali bin Abi Talib ala atiqihi, di atas pundaknya, wa huwa yaqul, dan dia mengatakan Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah, ya Allah sesungguhnya aku mencintainya dan cintailah dia. Ini termasuk di antara adab yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu dia tidak merasa risih dan rendah ketika meletakkan anaknya atau anak kecil di atas pundaknya dan sambil mendoakannya. Dan ini adalah lama sekali berkesan bagi anak-anak ketika mereka disayang dan didoakan oleh orang tuanya, baik ayahnya, datuknya atau saudaranya. Ma'asyarul kiram, dengan demikian selesai pelajaran kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan kita sambung kembali pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wabillahi at-taufiq. Ada bukan pertanyaan mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mana yang lebih utama, kurban atau akikah? Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, semuanya adalah punya kelebihan. Semuanya ada kelebihan dan kedua-duanya hampir dikatakan wajib oleh para ulama. Hampir dikatakan wajib oleh para ulama. Dan di antara ulama ada yang membolehkan berhutang untuk berkorban dan berhutang untuk berakikah. Nah, wallahu ta'ala alam.
Saya tidak tahu mana yang lebih afdal, tapi dua-duanya punya kelebihan yang ini. Kalau melihat dari sisi kedua, mana yang lebih sering berulang, maka kurban berulang setiap tahun. Maka dari sini kurban mungkin lebih afdal dari akikah. Wabillahi taufiq. Bismillah. Ustaz, gimana sikap kita kepada mantan suami supaya tidak terjadi dosa di depan anak-anak? Masih makan bersama, satu meja, makan bersama anak-anak, karena anak lakukan karena anak-anak masih kecil. Anak-anak tahunya ayahnya kerja, tidak tahu orang tuanya bercerai. Baik, kalau sudah tidak lagi tidak ada lagi hubungan suami istri, berarti bukan mahram kita lagi. Maka kalau seandainya di situ ada anak kita yang menjadi mahram, maka tidak apa. Nah, kalau ada anak yang sudah dewasa yang bisa jadi mahram, maka dibolehkan karena ada mahramnya. Anak kita adalah mahram bagi kita. Tapi kalau tidak, maka mesti membatasi hubungan dengan mantan suami tersebut. Jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kalau merujuk kepada pendapat yang mewajibkan kita bahwa wanita untuk bercadar, maka tidak boleh membuka cadar di depan suami, di depan mantan suami yang sudah bercerai dengan kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin naik haji. Kenapa naik? Karena naik pesawat ya. Ingin berhaji ya. Baik. Ingin berhaji, qadarullah tidak ada mahram yang mendampingi. Dan saya ada mendengar dari sebagian ulama bahwa boleh berhaji atau umrah dengan didampingi sesama wanita saja. Bagaimana hukumnya Ustaz? Wallahu ta'ala alam. Mungkin Imam Asy-Syafi'i istinbat dari istri-istri Nabi SAW. Ketika Nabi telah wafat, mereka juga pergi haji bersama rombongan kaum wanita yang ada pada waktu itu. Dan mereka lebih faqih. Cuman harus diingat, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan rombongan wanita-wanita yang thiqat. Wanita-wanita yang thiqat yaitu agamanya bagus. Ya, yang tahu batasan-batasan pergaulan, karena perginya musafir wanita tidak dengan mahram itu karena satu, supaya tidak diganggu oleh laki-laki. Yang kedua, supaya dia sendiri tidak ikut mengganggu laki-laki. Nah, maka oleh sebab itu tujuan daripada mahram itu. Andainya ada orang lain yang nak mengganggu, ada mahram yang membela. Atau di saat dia ingin berbuat yang tidak baik, maka ada mahram yang tempat dia malu. Oleh sebab itu maka diwajibkan wanita musafir dengan mahram. Nah, bila ada rombongan wanita yang tahu itu, yang bisa berposisi sebagai bila ada laki-laki lain yang hendak mengganggunya atau merayunya, maka wanita ini sebagai orang yang membentengi, maka dia sama posisi dengan mahram. Nah, dan sebaliknya, bila dia nak melakukan sesuatu atau nak berbuat sesuatu yang dengan orang lain, nah wanita ini tempat malunya karena mereka adalah orang-orang yang menjaga kehormatan, maka ini sama fungsi dengan mahram. Di sisi itulah maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membolehkan wanita untuk safar pergi haji dan umrah dengan rombongan wanita yang seperti itu. Tapi kalau tidak seperti itu, mereka bebas saja bergaul laki-laki dan perempuan, barangkali syarat yang disebutkan oleh Imam Syafi'i tidak ada. Tidak ada, maka mazhab Imam Ahmad dalam bab ini mengambil saddu zari'ah, karena salah satu syarat wanita dan bahkan laki-laki adalah aman di jalan dan sanggup. Sekarang dia tidak sanggup karena tidak punya mahram. Karena kaum muslimin dan muslimat pernah seorang laki-laki berjihad, diwajibkan berjihad, bagi dia waktu itu fardhu ain bagi dia. Lalu dia dikatakan istri saya pergi haji sendiri tanpa mahram, padahal di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Maka Nabi katakan,
pergilah kamu temani istrimu untuk pergi haji dan tinggalkan jihad sementara. Subhanallah. Jadi kewajibannya berjihad bisa gugur untuk menemani istri yang pergi haji. Padahal itu di zaman sahabat Nabi SAW. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, syarat yang suka Imam Syafi'i itu ketat sekali, yaitu di mana rombongan wanita itu adalah orang-orang yang bisa menghalangi wanita ini. Tapi kalau dia hanya wanita muslimah ramai tapi seperti nggak ada sama sekali, tidak tahu mencegah mana yang mungkar, maka ini tidak masuk dalam bab ini. Tapi kalau seandainya mau mereka tempatnya dia bisa malu dan bisa menghalangi orang untuk melakukan yang tidak baik terhadapnya, insya Allah maka dibolehkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya untuk menguliahkan anak perempuan jauh dari kita dan mengizinkannya untuk kos, Ustaz? Ma'asyarul kiram. Menuntut ilmu itu ada dua macam. Yang pertama fardu ain. Yang kedua fardu kifayah. Kalau dia adalah fardu ain adalah yang tidak bisa tidak mesti dituntut, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, bila tak ditemukan, tak didapatkan di negerinya sendiri, fardu ain itu seperti belajar sholat, belajar untuk beribadah, berakidah dan sebagainya, maka dia dibolehkan untuk pergi ke tempat lain dengan syarat musafir tak boleh tanpa mahram. Dan musafir tak boleh tanpa mahram. Nah, sekarang kita lihat apakah ilmu yang dituntut oleh anak kita min furudil kifayat atau min furudil ain, masuk fardu kifayah atau fardu ain. Kalau seandainya termasuk fardu ain, maka ada uzurnya untuk pergi, tapi dengan catatan mesti dengan mahram. Nah, sekarang yang diwajibkan mahram itu kapan? Apakah harus orang tuanya tinggal di situ selamanya? Ya, misalnya dia belajar ke Padang. Nah, apakah dia wajib selamanya tinggal di situ dengan anaknya? Ya, kalau anak perempuan kamu asalnya begitu, apalagi di zaman yang penuh fitnah seperti ini. Tetapi kalau seandainya dia tinggal di dalam lingkungan yang terjaga, misalnya ada asrama kampus. Ya, kalau di Arab Saudi misalnya asramanya itu memang tidak boleh masuk laki-laki yang tidak ada izin sama sekali dan sangat terbatas. Nah, kalau memang ada tempat tinggalnya seperti itu, maka ia diwajibkan bagi orang tuanya adalah mengantarkannya ke tempat yang aman itu dan dia kembali ke negerinya, dan selama di sana dia ada dalam pengawasan pihak kampusnya. Jadi kalau seandainya kos di luar, maka ini tidak termasuk. Misalnya anak kita kuliah di Jakarta, dia anak gadis, tidak ada mahramnya di Jakarta, tinggal di lingkungan di luar yang setiap hari mesti keluar masuk di sana kemari. Ini walaupun sebenarnya dia masih terhitung musafir. Kenapa? Karena berinteraksi selalu dengan orang lain. Oleh sebab itu maka harus siapkan lingkungan yang memang terbatas dan aman. Dan kalau tidak, padahal bukan fardu ain, maka wallahu taala alam tidak wajib baginya untuk menuntut ilmu tersebut. Tidak wajib baginya menuntut ilmu tersebut. Karena apa? Karena mudarat tidak mungkin mendapatkan maslahat dengan melahirkan mafsadah yang besar. Oleh sebab itu anjuran saya, ya, kalau kita punya anak perempuan yang kuliah di tempat lain, ya sambil ngambil S2 suruh mereka berdua. Nah, ya, kalau menantu kita termasuk yang kurang beruntung, maka kita yang membantu. Kalau seandainya besan kita yang lebih beruntung, minta dia membantu anak kita dikuliahkan olehnya. Karena anak orang lain pun kita bantu, masa anak kita tidak kita bantu? Anak orang lain sekarang putus sekolah, lalu kita punya kemampuan, datang dia ke kita bawa proposal minta bantuan, kan kita bantu kan? Dibantu tidak ibu? Oh tidak rupanya ya. Berarti memang ya, memang kadang-kadang ada pula sebuah pemahaman ya bahwasanya membantu menantu itu aib bagi orang kita. Ini pemahaman jahiliyah masa lalu itu. Ya, dulu orang-orang tua kami di kampung tuh
Kalau sempat menantunya dibantu, itu katanya dibeli menantunya. Enggak, itu pemahaman jahiliyah masa lalu tuh. Sekarang enggak. Pokoknya kita bantu sampai mereka. Membantu di sini bukan maknanya artinya memanjakan, tidak. Karena bagaimanapun orang kalau sudah dewasa dan berilmu, dia akan berusaha untuk melepaskan diri daripada ketergantungan. Awal-awal masih muda-muda memang iya. Tapi insya Allah asal memang pendidikannya benar, dididik dengan cara yang benar, maka dia akan bertanggung jawab dengan izin Allah SWT. Tapi kalau pendidikannya tidak benar, walaupun punya gelar, juga tidak akan bermanfaat baginya gelar ilmu tersebut. Wabillahi taufiq. Demikian dan mohon maaf. Yang tidak dikhitan, insya Allah enggak. Kalau masalah wanita dikhitan atau tidak, ini kan masalahnya ditinjau dari sisi syar'i, tidak wajib memang. Dia makrumah, tapi sunat muakkad. Tapi ingat, tidak dikhitannya anak perempuan menjadi beban batin baginya ketika dia tinggal bersama kaum muslimah yang lain. Kalau diketahui, dia pasti tidak senang. Jadi beban mental baginya. Yang kedua, bahwa melalui penelitian bahwasanya yang tidak dikhitan itu seperti wanita-wanita barat itu lebih binal dibanding wanita-wanita muslimah. Oleh sebab itu maka wanita tetap dianjurkan dikhitan. Adapun banyak yang sudah mengkampanyekan anti khitan karena kita paham ini tidak kurang kecuali dari kaum-kaum liberal, orang-orang orientalis, orang-orang barat yang menginginkan wanita muslimah kita juga binal seperti wanita-wanita barat tersebut. Wabillahi taufiq. Tapi dari sisi sah Islamnya alhamdulillah. Tidak wajib. Baik, terima kasih dan mohon maaf, sampai jumpa kembali di bulan hadapan insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri.
wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.